Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan salah satu dari 12 anak Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yusuf merupakan satu-satunya putra Nabi Yakub yang memperoleh tugas kenabian dari Allah. Bermula dari mimpi yang dialami Nabi Yusuf ketika beliau masih kecil. Di dalam mimpinya beliau melihat bulan, matahari dan 11 bintang bersujud kepadanya. Para ulama menafsirkan bahwa bulan dan matahari dalam mimpi Nabi Yusuf mengisyaratkan kedua orang tuanya. Adapun 11 bintang merujuk kepada jumlah saudara Nabi Yusuf yang sebanyak 11 orang. Ketika Nabi Yusuf terbangun dari tidurnya, beliau menceritakan mimpinya ini kepada ayahnya Nabi Yakub. Dari sinilah Nabi Yakub mengetahui kalau Nabi Yusuf kelak akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi serta mempunyai derajat mulia di dunia dan di akhirat, sampai-sampai kedua orang tua dan saudara-saudaranya pun akan tunduk kepada beliau. Mendengar mimpi ini, kemudian Nabi Yakub pun berpesan kepada Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi ini kepada 11 saudaranya. Pesan tersebut bermaksud supaya tidak muncul kedengkian di hati saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang mungkin mengantarkan mereka untuk melakukan kejahatan ataupun tipu daya terhadap Nabi Yusuf. Melalui surat Yusuf dalam Al-Quran, Allah menceritakan bahwa saudara-saudaranya iri terhadap Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara kandungnya Bunyamin. Mereka dengki karena ayah mereka lebih perhatian kepada keduanya dibandingkan dengan yang lain. Saudara-saudaranya beranggapan bahwa merekalah yang lebih berhak disayang daripada Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Karena kedengkian itu, mereka berencana untuk membunuh Nabi Yusuf atau membuangnya ke tempat yang sangat jauh yang membuatnya tidak mungkin bisa pulang ke rumah. Demikian rencana mereka supaya kasih sayang Nabi Yakub tercurah kepada mereka. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf sedang menceritakan rencana tindakan mereka itu, salah satu dari mereka berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi masukkanlah ia ke dasar sumur, supaya ia dibungkit oleh beberapa orang musafir." Mendengar pendapat ini, mereka pun setuju. Tak lama mereka pun mendatangi ayah mereka Nabi Yakub untuk meminta izin agar bisa mengajak pergi Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka beralasan akan membawa Nabi Yusuf untuk bermain. Nabi Yakub sebenarnya ragu untuk mengizinkan Yusuf alaihissalam diajak oleh anak-anaknya itu. Tetapi mereka terus meyakinkan Nabi Yakub bahwa mereka akan mengawasi Nabi Yusuf dengan sungguh-sungguh. Dengan berat hati, akhirnya Nabi Yakub memberi izin kepada mereka untuk membawa Yusuf alaihissalam pergi. Kala di perjalanan, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mulai melancarkan rencana mereka. Mulanya mereka menghina dan mencaci Nabi Yusuf dengan tindakan dan ucapan. Lalu saat melihat sebuah sumur yang cukup jauh dari rumah mereka pun memasukkan Yusuf alaihissalam ke dalamnya. Setelah berhasil memasukkannya ke dalam sumur, saudara-saudaranya mengambil baju Yusuf alaihissalam dan melumurnya dengan darah kambing. Kemudian mereka pulang ke rumah dan menemui Nabi Yakub untuk melapor kejadian yang palsu. Mereka bersedih seraya menangis di hadapan ayah mereka dan menjelaskan bahwa Yusuf alaihissalam dimangsa serigala. Lalu mereka memperlihatkan baju Yusuf alaihissalam setelah berlumuran darah sebagai pembuktian kepada ayahnya. Sebenarnya Nabi Yakub tidak percaya begitu saja terhadap pengakuan anak-anaknya.
Namun Nabi Yakub alaihissalam hanya bisa berpasrah dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala saudara-saudaranya telah pergi meninggalkannya, Yusuf alaihissalam duduk di dalam sebuah sumur sembari menunggu pertolongan Allah kepadanya. Beberapa lama kemudian datanglah para musafir ke sumur yang ada Nabi Yusuf di dalamnya. Musafir ini adalah rombongan pedagang dari Syam yang hendak menuju ke Mesir. Salah satu dari mereka mengambil air dari sumur dengan mengulurkan tali timba ke dalamnya, lalu menariknya kembali ke atas, dan tiba-tiba saja Nabi Yusuf menggelantungkan dirinya pada timba tersebut. Para musafir penarik timba melihat seorang anak yang tertarik bersama timbanya, lalu ia merasa senang karena bisa menjadikannya sebagai barang dagangannya. Mereka hendak menjual Yusuf alaihissalam, tepatnya sebagai budak ketika telah sampai di Mesir. Tiba-tiba di tempat tujuan, para musafir menjual Yusuf alaihissalam dengan harga murah kepada sepasang suami istri. Ternyata yang membeli Yusuf alaihissalam adalah orang yang terkenal dan terhormat. Dikatakan ia adalah seorang menteri dengan jabatan tinggi. Suaminya dikenal dengan sebutan Al-Aziz, sementara istrinya dikenal dengan nama Zulaikha. Setelah dibeli oleh Al-Aziz, Yusuf alaihissalam tinggal di rumah mereka dan menjadi hamba sahaya yang melayani mereka hingga usianya dewasa dan ketampanannya bersinar. Yusuf alaihissalam tetap melayani tuan, pejabat, serta istrinya tersebut. Pada suatu waktu, istri dari tuannya merayu dan mengajak Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas. Padahal istri dari tuannya adalah seorang wanita yang cantik, kaya, masih muda, dan berkedudukan tinggi. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa wanita itu menutup pintu kamar yang di dalamnya hanya ada dirinya dan Nabi Yusuf alaihissalam. Ia tertarik dan terus menggoda Yusuf alaihissalam lantaran penampilan dan ketampanannya yang menawan. Dalam kondisi ini, Yusuf alaihissalam memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencoba menghindar serta pergi dari kamar tersebut. Yusuf alaihissalam kemudian lari menuju pintu untuk menjauh, dan istri tuanya mengejarnya sambil menarik baju Nabi Yusuf dari belakang hingga robek. Di saat yang sama, Al-Aziz yang merupakan tuanya tiba-tiba muncul dan memergoki mereka berdua. Istri tuanya tersebut kemudian menuduh Nabi Yusuf alaihissalam telah menggoda dirinya dan mengaku sebagai korban. Istri Al-Aziz terus membela diri dan menuduh Nabi Yusuf. Namun Nabi Yusuf berkata dirinya tidak melakukan hal demikian. Beliau menjelaskan yang sebenarnya menggoda adalah istri dari Al-Aziz tersebut. Al-Aziz pun bingung dalam menanganinya. Kemudian ada seorang yang berpendapat, jika baju gamisnya Nabi Yusuf koyak di depan, wanita itu benar. Dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Maksudnya Nabi Yusuf alaihissalam lah yang mencoba dan merayu wanita itu. Lalu wanita itu mendorong Nabi Yusuf sehingga baju bagian depannya sobek. Akan tetapi jika baju gamisnya Nabi Yusuf alaihissalam koyak di belakang, wanita itulah yang dusta dan Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Karena maksudnya adalah bahwa Nabi Yusuf berusaha untuk melarikan diri dari godaan wanita itu. Karenanya wanita itu mengejar dan menarik Nabi Yusuf alaihissalam dari belakang hingga sobek. Mendengar demikian, tuannya kemudian melihat bahwa baju belakang Nabi Yusuf alaihissalam yang sobek. Kemudian Al-Aziz menegur istrinya dan berkata kepada Yusuf alaihissalam untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun. Setelah kejadian itu, Zulaikha memanggil teman-temannya ke rumahnya.
Ia ingin menunjukkan ketampanan Nabi Yusuf yang membuatnya tertarik dan ingin menggoda mereka. Melihat para serupawan Nabi Yusuf alaihissalam, teman-teman Zulaikha pun terganggu sehingga tidak sadar membuat mereka mengiris jari-jari tangannya sendiri. Mendengar tragedi sebelumnya antara Zulaikha dengan Nabi Yusuf alaihissalam, teman-temannya itu pun menyebarluaskan kabar tersebut sehingga membuat heboh daerah sekitar. Melihat kenyataan tersebut, Al-Ayyas dan Zulaikha sepakat untuk memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam agar muncul opini bahwa Yusuflah yang menggoda istri tuannya. Lalu masuklah Yusuf alaihissalam ke dalam penjara. Di sana beliau hanya bisa bersabar dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama berbeda pendapat terkait jangka waktu dipenjarakannya. Ada yang mengatakan 3 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun. Di dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan 2 orang mantan pelayan raja. Keduanya kagum dengan kecerdasan ucapan dan perbuatannya yang dimiliki Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika kedua orang itu bermimpi, mereka meminta Yusuf alaihissalam untuk mentakwilkan mimpi mereka. Mereka takjub akan tafsiran mimpi yang ditakwilkan Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal Nabi Yusuf alaihissalam sendiri mengatakan bahwa kemampuannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang ia imani. Nabi Yusuf alaihissalam pun dikenal sebagai orang yang ahli dalam menafsirkan mimpi. Setelah sekian lama Nabi Yusuf beserta temannya berada di dalam penjara, kemudian salah satu dari temannya itu diketahui akan terbebas dari hukuman penjara. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada temannya yang selamat untuk menceritakan tentang dirinya kepada tuannya alias raja. Maksudnya, dia diharapkan untuk memberitahu raja akan keahlian takwil mimpi yang dimiliki Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah keluar dari penjara, temannya tersebut yang kembali menjadi pelayan raja itu lupa akan pesan yang diberikan Nabi Yusuf alaihissalam untuk menceritakan tentang dirinya. Suatu ketika Raja Mesir kala itu bermimpi dalam tidurnya dan mimpinya itu membuat ia cemas. Sang raja bermimpi seakan-akan ia berada di tepi sungai. Lalu dari dalam sungai muncul 7 sapi betina dengan tubuh gemuk. Ketujuh sapi betina ini merasa senang berada di padang rumput yang subur. Setelah muncul 7 sapi yang gemuk, dalam mimpi raja muncul kembali 7 sapi bertubuh lemah dan kurus. Anehnya ke-7 sapi yang bertubuh kurus itu ikut bersenang-senang dengan 7 sapi bertubuh gemuk. Kemudian sapi-sapi bertubuh lemah tersebut memakan 7 sapi betina yang bertubuh gemuk. Dengan mimpi tersebut, kemudian Raja Mesir terbangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut. Lalu ia tertidur lagi dan mendapatkan mimpi aneh lagi yang berbeda. Mimpi-mimpi yang raja dapati itu membuatnya khawatir dan cemas. Raja pun menceritakan mimpi yang diperolehnya itu kepada para pembesar kerajaan dari kaumnya, tetapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menakwilkan mimpi sang raja. Dalam situasi tersebut, pelayan raja yang pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam mengingat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam mahir dan pandai menafsirkan mimpi. Kemudian ia berkata kepada sang raja dan kaumnya, "Aku akan memberitakan kepada kalian tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya." Raja pun membolehkan dan mengutus si pelayan itu untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam pun dibawa menemui raja. Raja Mesir lalu menceritakan tentang mimpinya, tentang 7 sapi gemuk dan 7 sapi yang lemah ke depan Nabi Yusuf alaihissalam.
hadapan raja, Nabi Yusuf alaihissalam pun menakwilkan bahwa akan datang musim subur dan makmur selama 7 tahun. Setelah itu datanglah musim paceklik yang penuh kesulitan selama 7 tahun pula. Selain menafsirkan mimpi raja, Nabi Yusuf juga memberikan solusi terbaik bagi mereka untuk mengatasi krisis yang akan terjadi.